Agama hingga 2000. Saat ini menjabat sebagai Ketua Wandani PNI Kalimantan Barat dan aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk Wandani se-Kalimantan Barat. Dan juga sehari-harinya menjadi guru mendidik anak-anak lainnya juga agar bisa tumbuh dengan baik menjadi manusia. Nah, itu narasumber kita yang pertama. Berikutnya kita akan saksikan profil dari narasumber kita yang kedua. Nah, ini nih yang mirip-mirip sama saya ya. Kita sama-sama generasi ini belakangi Mapuka ini juga menjadi seorang guru dalam mendidik siswa-siswinya sehari-hari. Silakan Mapuka. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya bisa ikut sharing di sini. Sebagai guru yang saya lakukan, di mana saya dengan murid saya ini harus membimbing mereka dengan tepat ilmu yang saya punya karena ilmu agama. Jadi saya pun berusaha untuk memberikan ilmu agama yang saya miliki untuk murid-murid saya. Terus memastikan bahwa murid saya itu mengerti apa yang saya sampaikan, ya. Jadi karena ternyata di dalam belajar agama Buddha itu, kalau kita pelajari secara dalam itu luar biasa hebatnya, ya, luar biasa makna dalam belajar itu. Jadi kita di dalam belajar agama Buddha ini memang perlu waktu khusus, ya. Jadi beruntung sekali murid-murid yang bisa belajar Dhamma di sekolah maupun di rumah dan di mana saja. Itu merupakan dasar keyakinan yang untuk anak-anak, bahwa keyakinan itu tidak asal yakin, jadi tanggung jawab. Jadi anak-anak kita itu harus dikasih tanggung jawab, termasuk kalau kita di sekolah, anak-anak itu kan banyak tugas dan sebagainya yang dia harus kerjakan. Jadi saya di dalam mengajar itu tidak ada anak itu yang dapat nilainya karena nilai kasihan atau kita itu asal kasih gitu, tidak. Tapi benar-benar dia itu memang belajar dan mengerti gitu. Kalau di rumah seperti halnya di rumah untuk mendidik anak saya kasih tanggung jawab. Di rumah ini kami tidak ada asisten rumah tangga terus terang. Jadi kami bekerja sama, baik suami sama anak itu setiap sore kita kerja bakti di rumah. Jadi ada yang cuci piring, ada yang menyapu, ada yang mengepel. Jadi saya sebagai mem nih happy sekali. Jadi saya tidak tertekan atau terbebani dengan pekerjaan rumah tangga karena anak-anak kami juga bantu gitu. Jadi sebagai kebersamaan juga. Nah, setelah itu kedisiplinan, di mana kita punya aturan-aturan di rumah ini bahwa anak-anak kapan harus belajar. Kalau belajar sih memang mereka sudah mengerti karena sudah online masing-masing dengan gurunya masing-masing gitu kan. Jadi kalau masalah di rumah, misalkan kita punya jadwal untuk puja bakti bersama. Mungkin kita mulai dari Mapuka dulu yang namanya Mapuka ini kan terutama sudah menghadapi anak-anak dari berbagai generasi. Mungkin dulu anak-anak generasi X, anak-anak generasi sudah menghadapi tantangan apa yang terlihat di setiap generasinya dan apa yang Mapuka lakukan untuk mendidik? Ini dalam hal mendidik anak di sekolah ya. Jadi saya mau tantangannya itu, walaupun kami itu sebenarnya mengajar agama Buddha, tapi sebenarnya anak-anak kita itu belum mengerti sama sekali tentang ajaran Buddha. Ya, jadi kebanyakan dia itu sudah punya pedoman dari agama tetangga. Jadi merubah pola pikir dia itu luar biasa. Jadi dia itu nanti baru sadar kalau misalkan dari SMP dia nggak pernah belajar agama Buddha. Nanti kelas 7 itu dia baru mengenal kan sedikit-sedikit. Nanti baru mulai ngerti ngehnya itu nanti udah kelas 8 dia baru paham. Oh, seperti ini yang agama Buddha. Tapi ada juga yang sangat menyenangkan saya itu seperti ini dia baru sadar dan merasa senang sekali bisa belajar agama Buddha.
Nah itu yang membuat saya tuh bisa terharu gitu. Saya senang sekali Ibu karena selama ini saya belum pernah, saya memang dari keluarga agama Buddha, tapi saya tidak mengerti tentang ajaran agama Buddha itu seperti apa. Ternyata banyak sekali yang harus saya pelajari. Nah dia baru sadar, baru ngeh gitu. Jadi tantangannya ya ada yang seperti apa ya, yang dibilang orang tuh semua manusia kan punya level masing-masing atau punya pemikiran, kepandaian yang berbeda-beda. Ada yang cepat paham, ada yang setengah paham, ada yang baru dikasih tahu langsung klik. Nah gitu, seperti itulah murid-murid kita di sekolah. Jadi sudah banyak sekali menghadapi murid-murid yang seperti itu. Dan sebenarnya karena di profil saya kan juga sebagai guru SD, SMP, SMA, peluang yang paling bagus itu sebenarnya di SMA. Karena anak SMA ini sudah diajak berpikir yang lebih logis dan apa tuh menjurus tentang keyakinan Buddha seperti ini. Itu tuh udah klik banget gitu, udah gampang banget gitu. Jadi kalau misalkan murid-murid kita di SMA itu akhirnya tidak mendapatkan pelajaran agama yang berikutnya gitu tuh sayang sekali ya. Jadi itu tantangan saya di sini. Jadi bukan berarti saya mengajar agama Buddha terus anak-anaknya itu memang dasarnya itu Buddhis. Itu banyak sekali yang belum berdasarkan Buddhis yang sebenarnya. Itu jadi tantangannya ya itu, dan cara-cara saya mengenalkan aja agama Buddha itu sesuai dengan kurikulum. Dan di kurikulum belajar agama Buddha itu memang sudah lengkap, sudah bagus sekali. Apalagi kalau saya ngajar dari SD, SMP memang sudah berurut ya. Jadi anak-anak yang tiba-tiba mengenal ajaran agama Buddhanya di SMA, nanti bingung juga tentang sejarah agama Buddha yang dasar di SD itu. Kadang loh siapa itu Pangeran Siddhartha, siapa Buddha itu Bu? Karena di SMA itu udah tinggi levelnya tuh, yang dipelajari itu lebih mendalam gitu. Lalu dia ngertinya langsung di SMA, ketemu agama Buddhanya di SMA. Jadi harus alur mundur lagi, kita cerita lagi yang di SD tentang sejarah dan sebagainya, di SMP dan sebagainya. Jadi seru-seru tapi senang, menyenangkan karena bisa mengenalkan Dhamma ini kepada generasi penerus kita. Gitu. Kalau mengenai sekolahan, kami di sini lebih banyak dicari. Jadi karena guru agama Buddha di sini itu sangat kurang, jadi banyak sekolahan yang mencari kita. Tapi kalau kita yang mencari ini susah. Ya, kalau kita yang mencari ini susah sekali karena belum tentu kepala sekolah atau sekolahan atau yayasan dan sebagainya itu mau menerima guru agama Buddha. Tapi kebetulan di sini banyak yang nyari, jadi kita tinggal masuk saja. Itu tantangan dan hambatan kami di sini. Terus ini cara mengatasi kalau secara globalnya ya. Kami karena kurang tenaga guru di sini, jadi kawan-kawan kita sebagai guru agama Buddha di sini banyak yang ngajarnya bercabang-cabang. Jadi tidak bisa hanya satu sekolah. Jadi semuanya tuh kawan-kawan kita yang di Kalimantan Barat khususnya ini, kalau jadi guru itu tidak hanya satu sekolah, tapi dia banyak sekolah yang harus ditangani. Itu masalahnya, dan cara mengatasinya ya tahu sendiri. Kita sebagai mem-memnya ini juga harus memikirkan juga pendidikan anak-anak kita, bukan anak kita sendiri juga lah, anak-anak generasi agama Buddha berikutnya. Jadi mem-mem yang punya anak yang berkuliah ya, mungkin juga jangan gengsi kuliah di agama Buddha karena seru loh. Karena seru sekali loh ya. Jadi saya anjurkan seperti itu, dan saya pun sebenarnya di sini juga sadar saya nanti juga tua, saya juga pensiun. Saya selalu mencari generasi penerus yang dari orang asal sini supaya
mau juga belajar agama Buddha, nanti bisa mengajarkan agama Buddha di sini. Jadi biar agama Buddha itu secara turun temurun, secara dari generasi ke generasi bisa dilestarikan. Karena sebenarnya kita di dalam agama Buddha ini juga punya misi loh, bukan tidak punya misi loh. Ya, jadi kita seperti yang kita pelajari misi di dalam jalan Buddha itu, sebarkan dhamma demi kebahagiaan sebanyak-banyaknya makhluk. Nah, jadi kita juga sebagai guru ini juga termasuk melakukan misi itu untuk menyebarkan dhamma kepada generasi penerus kita demi kebahagiaan dia. Karena setelah belajar agama Buddha ini, banyak anak-anak yang baru sadar ternyata berbeda sekali dengan yang sebelumnya saya pelajari gitu. Jadi baru sadar yang saya biasanya itu ketemu yang langsung SMA MEM ya. Jadi langsung SMA itu baru belajar agama Buddha. Setelah itu karena sudah SMA, sudah pemikirannya juga bagus, jadi dia mulai berpikir oke, lalu belajar dengan sungguh-sungguh. Itu yang membuat kami bangga. Itu yang saya sampaikan. Atau mungkin ada dari Erika, Mem Erika ada bertanya sesuatu yang lebih banyak. Baik, terima kasih Mak Muka. Jadi itu yang kalau tadi yang dari Mak Muka cerita adalah ketika saya bisa tangkap bahwa ketika seseorang itu dia bisa mendapat pencerahan dari ajaran agama Buddha, dari ajaran Dhamma, hidup dia menjadi lebih baik, itulah sebenarnya bentuk dana tertinggi yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Mak Muka. Berikutnya kita menuju ke Mam Flora dulu ya Mam ya, terkait dengan tantangan apa nih selama menjadi orang tua dan bagaimana strategi Mam Flora menghadapi tantangan. Silakan. Wah, kalau dari yang bilang Mam Muka nih, itu tantangan saya Mam Muka, karena saya dan suami dan anak berbeda biasa. Nah, itu tantangan yang membuat saya menerapkan dhamma itu dalam tantangan keseharian itu menarik sekali dan saya enjoy of it. Di situ saya merasakan bahwa dhamma itu dengan jadi saya cari dalam keyakinan tantangan saya mana ini ada yang bisa saya terapkan dalam tantangan saya tadi saya sudah dengarkan dari Mem Flora. Kalau saya nih kebetulan karma baik juga ya, dapat suami seiman atau seagama. Karena kayak Mem Flora tadi ya bilang hati-hati dengan bicara. Saya juga gitu dulu waktu masih muda. Saya harus dapat yang seiman. Jadi kalau kita punya kawan atau orang yang tidak seiman naksir saya pasti ya pokoknya lah pakai karena sudah aditana ya kayaknya ya, katanya udah aditana. Jadi saya kebetulan dapat seiman, suami saya juga profesinya sebagai penyuluh agama Buddha. Dan di sini juga saya lebih mudah dalam mendidik anak saya. Jadi kalau misalkan saya malas, suami yang ingatkan. Jadi kalau saya biasakan anak-anak kami ini setiap sore itu wajib membaca parita, bermeditasi, terus mungkin dengarkan bapaknya ngomong. Saat itu tuh dia pasti mau dengar tuh waktu saat kita habis baca parita, bermeditasi. Baca Dhammapada juga kadang. Setelah itu bapaknya kasih saran-saran apa untuk anaknya yang perlu diomongkan gitu. Kadang kita kalau sore kecapean tuh lupa atau apa, saya yang malas mungkin ketiduran, pasti suami mengingatkan. Jadi saling mengingatkan gitulah. Jadi dibiasakan juga anak-anak untuk ikut sekolah minggu, pendidikan sekolah minggu. Jadi walaupun kebetulan anak kami semua di sekolah dapat guru agama Buddha, baik dari SD, SMP maupun SMA, SMK.
Tahu nggak men kenapa? Karena kalau nggak ada gurunya, mamanya yang masuk. Mamanya yang masuk, terus nanti anaknya diajak, dikasih info. Nanti kalau anak saya namanya Nata, nanti kalau kawan-kawannya ada yang beragama Buddha, kasih tahu ya, nanti ada yang mengajar. Mamanya sendiri nanti yang masuk sekolahannya dia. Jadi sekolahan anak saya dari SD, SMP, SMA, atau SMK semua dapat gurunya. Tapi bukan saya semua loh, ada kawan saya juga yang memang mengajar di SMK gitu. Terus memberikan ilmu agama ini perlu juga ya di sekolah maupun di rumah maupun praktek sehari-hari kita di wihara. Hal ini kami lakukan tuh karena kayaknya sudah tradisi kami ya. Karena saya dari kecil juga kebetulan di lingkungan Buddhis, orang tua saya juga beragama Buddha, dan orang tua saya sudah membiasakan saya untuk tiap minggu tuh pergi ke wihara. Jadi sampai sekarang pun saya kalau minggu nggak ke wihara rasanya kayak punya utang. Jadi saya wajib harus ke wihara, ada acara apa gitu pasti ada, dan kebetulan saya di sini juga aktif di sekolah minggu. Jadi setiap minggu pasti ada jadwal untuk ngajar sekolah minggu di mana itu sudah dijadwalkan di sini. Jadi di sini sudah terkoordinir untuk sekolah minggunya, gurunya siapa untuk minggu berikutnya. Itu kami di sini tinggal masuk karena sebagai guru yang sudah lama juga, terus di wihara itu sudah diajarkan mudah-mudinya untuk berpartisipasi juga, ikut acara atau menghandle acara-acara di cetia atau wiharanya masing-masing. Jadi kami guru-guru tinggal masuk kalau ada jadwal. Kebetulan ada jadwal terus, jadi tiap minggu itu tidak pernah kosong. Jadi ada jadwal terus. Itu yang perlu kita kembangkan dalam hal spiritual untuk anak kita maupun anak didik sekolah saya juga saya ajarkan seperti itu. Saya tidak memaksa karena saya tahu bahwa agama Buddha ini kan banyak aliran di agama kita nih. Jadi di sekolahan pun juga banyak aliran, bukan hanya Theravada, tapi saya kasih info ke anak-anak kami untuk yang belum terbiasa sekolah minggu. Tolong kamu sekolah minggu yang kamu mau di mana, yang penting kamu sekolah minggu itu sesuai dengan kemauan kamu atau aliran kamu. Saya kadang bilang gitu, tapi anak-anak biasanya bilang saya nggak pernah sekolah minggu. Lah itu kamu sekolah minggu di sini baru gitu. Kalau dia tidak ada sekolah minggu, lah saya anjurkan sekolah minggu yang sudah aktif gitu. Jadi dari situ anak-anak biasanya mulai rajin, mulai ikut organisasi gitu. Memang cara-cara seperti itu sangat kita butuhkan untuk meneruskan generasi ke generasi. Jadi anak-anak tidak hilang begitu saja. Jadi harus diikutkan organisasi. Organisasi ini memang luar biasa memperkuat kita. Seperti itu. Jadi anak saya juga sudah saya ajarkan nanti kalau udah mulai besar ikut organisasi. Dan yang pertama ini juga sudah pernah ikut Pabaja. Jadi kebetulan pernah ikut Pabaja yang 2 minggu atau 10 hari. Jadi dia kesannya bagus juga. Kalau ditawarin lagi mau mah ya. Jadi itu contoh-contoh atau apa yang harus kita lakukan pendidikan spiritual kita kepada anak maupun anak didik saya. Anak didik saya juga saya perlakukan sama dengan anak saya. Jadi kalau misalkan banyak yang kerepotan, nggak ada yang ngantar misalkan. Pernah saya sampai jemput kumpul di sekolah, jemput pakai mobil atau nyewa oplet. Nyewa oplet kita bisa seperti itu. Dan yang membanggakan saya, murid-murid saya yang sudah lulus. Nah, yang sudah lulus ini nih, kalau pas hari Waisak dia itu masih ngumpul bersama-sama, datang bersama-sama ke wihara yang pernah saya ajak. Aduh senangnya. Jadi dia tuh masih kompak sekali padahal dia sudah kuliah, sudah bertebaran kemana-mana. Masih ingat, ya setidaknya hari besar tahu dia.
Jadi datang itu. Jadi ternyata anak saya masih ingat, saya ajak ke wihara. Jadi dia ke wihara juga gitu. Ya seperti itu pengalaman saya tentang spiritual untuk anak-anak. Terima kasih Mamuka. Jadi di sini Mamuka juga nampaknya anak sudah diikutkan, memang dikondisikan ya lingkungannya itu selalu lingkungan yang baik gitu, ikut organisasi, komunitasnya gitu. Nah, akhirnya melihat sendiri anak-anak yang perlu diajak ke wihara, ternyata jadinya terbiasa gitu. Harus sekali rasanya. Kebangetan. Contohnya memang dalam mendidik anak kita sendiri, kadang kita sudah kasih rambu-rambu, misalkan kamu harus kerjakan ini dalam waktu ini, tapi dia tidak bergerak atau tidak berjalan. Hitung 1, 2, 3 nggak jalan, kita kasih cubitan. Pernah saya lakukan itu. Atau mungkin ada anak saya yang terus terang kayak takut air gitu. Nah, saya pakai lap basah, langsung mukanya dikasih lap basah supaya tetap bergerak apa yang harusnya dia kerjakan gitu. Jadi enggak fisik yang terlalu membahayakan juga sih gitu. Cuma untuk mengingatkan. Demikian juga terhadap murid saya, mungkin hukumannya juga namanya anak sekolah, enggak sampai fisik ya, mungkin kita kasih hukuman misalkan salah kamu tulis 2 atau 3 kali sama double kan. Pokoknya misalkan salah itu berapa kali kamu harus tulis ulang gitu. Itu kan tambah pintar supaya lebih ingat lagi gitu. Jadi kalau misalkan lagi dia akan lebih hati-hati kalau nggak mau capek nulis terus gitu. Jadi seperti itu. Atau mungkin pernah juga udah dikasih peraturan gitu ya. Nanti kalau sudah berkali-kali salah mungkin ibu kasih hiasan lah tuh di mukanya. Nah, tapi nanti bisa dihapus. Nah. Tapi anak-anak malah enggak takut sih, nganu seru-seru saja gitu. Tapi itu sebenarnya hukuman. Kalau dia pemalu ya malu. Tapi saya enggak terlalu hukum yang berat atau kasar gitu, enggak. Seperti itu. Pernah tapi enggak terlalu. Makasih. Baik, jadi sifatnya bukannya ini ya, maksudnya bukan untuk supaya anak jerah aja, tapi dilakukan juga maksudnya sesuai dengan kadar yang disesuaikannya. Iya. Baik, terima kasih Mam Muka. Berikutnya Mam Flora pernah melakukan emosi tinggi jika dia ditegur dengan baik-baik ketika bolos sekolah, dia mengabaikan. Bahkan mengajak teman yang lain untuk bolos. Ketika dia ditegur dengan agak keras, dia melawan dengan emosi tinggi. Pernah juga kita adakan kunjungan ke rumahnya dengan pendekatan pada orang tuanya, justru malah memperparah kondisi yang ada. Karena dengan orang tuanya dihajar dan si murid kirim WA ke guru dengan nada ancaman. Yang saya tanyakan bagaimana sikap kita untuk mengatasi dan mendampingi anak tersebut dalam belajar supaya menjadi lebih baik. Nah, Pak Muka silakan di-share, mungkin pernah mengalami, kita sudah lama ya Pak menjadi guru ya, mungkin pernah mengalami siswa yang seperti ini juga, itu bagaimana? Oke. Saya pernah mengalami juga menghadapi siswa yang seperti ini. Anak seperti ini kita tidak boleh jadikan musuh atau kita diskriminasi. Nah, jadi kita dekati ya. Bahkan saya sampai berani datang ke rumahnya untuk ngomong berdua maunya itu apa. Dia itu anak seperti itu tuh biasanya punya masalah keluarga. Dan dia ingin perhatian, dia ingin menyelesaikan masalah dengan mencari perhatian seperti itu. Tapi kalau nanti kita sudah dekati, kita tanya secara langsung, nanti dia akan lembut, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi sebenarnya anak ini punya masalah, biasanya broken home atau orang tuanya itu nggak akur dengan mama papanya, atau mungkin dia ditinggal orang tuanya cuma sama neneknya itu ada. Jadi pernah juga saya menghadapi anak seperti ini dan bisa
sadar gitu, dia bisa sadar, dan saya senang sekali. Sampai orang tuanya itu datang ke sekolah itu senang melihat perubahan anaknya yang sebenarnya kasar, tidak bisa dinasehati sama neneknya waktu itu ya, saya menghadapi itu. Setelah itu dia itu jadi anak yang pokoknya berubah sekali, sampai dari mulut ke mulut itu dari tetangga-tetangganya sama anak-anak kawannya itu bilang anaknya itu bisa berubah gitu. Jadi di sekolah kami itu yang agama Buddha biasanya juga banyak sekali yang model anak seperti itu. Kita dekati, kita ajarkan tentang sila-sila Buddhis, kita ajak bermeditasi, terus kita ajak introspeksi diri. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan kita, karena dari ajaran agama Buddha ini nanti kita bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dimana biasanya anak itu nggak terima dengan keadaan sekarang. Kenapa saya kok dilahirkan di keluarga seperti ini dan sebagainya? Kenapa kok mama papa saya meninggalkan saya? Banyak sekali masalah-masalah seperti itu. Dan kita sadarkan dengan pelajaran Buddhis kita tentang karma kita, tentang kelahiran lampau kita, karena dalam ajaran Buddha ini sebenarnya sangat lengkap sekali untuk solusi menyelesaikan masalah yang dihadapi semua makhluk hidup, bukan hanya manusia saja. Dari situ anak-anak dari belajar itu, dari curhat-curhatan itu, dia akhirnya sadar, oh ternyata saya tidak boleh menyalahkan keadaan ini, justru saya harus menjadi anak yang lebih baik supaya saya tidak terpuruk lagi, tidak lebih buruk lagi, tidak lebih tragis lagi. Karena masalah kehidupan itu memang luar biasa. Kadang saya nangis sendiri kalau lihat anak-anak itu yang mempunyai masalah seperti itu. Ya, jadi kadang kasihan juga. Kadang saya sampai datang ke rumahnya, kenapa anak ini kok sampai nggak pernah ke sekolah atau apa? Ternyata ada masalah. Jadi saya juga kadang ikut guru BK itu untuk tinjau langsung ke rumahnya. Jadi kita harus tahulah masalah mereka. Nanti kalau kita sudah tahu, itu pasti ada solusinya. Jadi mereka butuh perhatian. Mereka butuh perhatian aja. Seperti itu. Baik, terima kasih membuka gitu, jadi mencari tahu dulu seperti apa. Dan tadi bagus sekali kita hadapi dengan cinta kasih gitu ya, karena itu sekeras apapun ketika ditetes air secara perlahan lama-lama akan lunak juga gitu ya.